Kembali lagi dengan Islam Calitra, tempat di mana kisah penuh hikmah, tawa dan kecerdikan Abu Nawas selalu hidup kembali. Hari ini kita akan masuk ke sebuah cerita yang syarat kejutan, kelicikan yang dibalas kecerdasan, dan tentu saja pesan moral yang begitu indah. Pada suatu pagi yang cerah di Istana Baghdad, suasana terlihat lebih sibuk dari biasanya. Para pelayan mondar-mandir, penjaga istana memperketat keamanan, dan para pejabat kerajaan tampak khawatir. Raja mengumumkan bahwa seekor kuda emas miliknya, bukan kuda hidup, tetapi patung emas murni yang sangat berharga, telah hilang dari ruang penyimpanan istana. Kabar itu menyebar cepat dan membuat seluruh istana gempar. Raja sangat murka. Patung itu bukan sekedar benda mewah, melainkan hadiah persahabatan dari kerajaan jauh. Kehilangannya dianggap sebuah penghinaan besar. Raja memanggil para penasehat, tetapi tak seorang pun mampu memecahkan misteri itu. Akhirnya, nama Abu Nawas disebut. "Panggil Abu Nawas, hanya dia yang bisa mengungkap hal seperti ini," ujar raja. Pemanggilan sang cerdik. Abu Nawas datang dengan langkah santai. Ia menunduk hormat dan berkata ramah, "Ada apakah, Paduka? Mengapa wajah Anda lebih merah dari matahari terbenam?" Raja memukul kursi dengan gusar. "Kuda emasku hilang, Abu Nawas. Seseorang mencurinya dari dalam istana. Temukan pelakunya, atau aku akan marah besar." Abu Nawas tersenyum kecil. "Paduka, kalau seorang pencuri bisa mengambil emas dari dalam istana, artinya dia orang istana sendiri. Kalau bukan orang istana, tidak mungkin ia bisa masuk tanpa terlihat." Semua pejabat menelan ludah. Raja mengangguk. "Benar, dan karena itu, aku meminta kecerdikanmu untuk meningkap dalangnya." Penyelidikan unik ala Abu Nawas. Alih-alih mencari jejak kaki atau memeriksa sidik jari, Abu Nawas melakukan hal yang tak terduga. Ia mengumpulkan semua pejabat istana dan pelayan dalam satu ruangan besar. Di tengah ruangan, ia menaruh satu tongkat kayu panjang. "Setiap orang harus mengambil satu tongkat. Jangan khawatir, tongkat ini tidak berbahaya. Tapi, tongkat inilah yang akan memberitahu saya siapa pencurinya." Para pejabat mulai saling pandang. Tongkat kayu untuk mengungkap pencuri? Abu Nawas melanjutkan, "Tongkat kalian semuanya identik. Tetapi bagi yang mencuri patung emas itu, tongkatnya akan bertambah panjang setengah jengkal besok pagi." Seketika ruangan penuh gumaman panik. Abu Nawas menutup sesi itu dan meminta semua orang membawa tongkat masing-masing ke rumah. Malam yang penuh rasa takut. Malam itu sebagian besar orang istana tidur gelisah. Namun ada satu orang yang benar-benar panik, yaitu pejabat tua bernama Qasim. Qasim ternyata telah mencuri patung emas itu. Ia menyembunyikannya di bawah lantai rumahnya. Ketika mendengar ancaman tongkat bertambah panjang, ia ketakutan luar biasa. "Bagaimana kalau tongkatku memang berubah? Bagaimana kalau sihir Abu Nawas benar-benar membuat tongkat ini tumbuh?" katanya ketar-ketir. Dalam kepanikan, ia memotong ujung tongkatnya sedikit, berharap besok tidak terlihat lebih panjang daripada yang lain. Ia tidak sadar bahwa itulah perangkap Abu Nawas. Hari pengadilan. Keesokan paginya, semua pejabat membawa tongkat mereka kembali ke istana. Abu Nawas datang memeriksa satu persatu. Ia tersenyum. Baik-baik, semuanya terlihat sama panjang. Para pejabat mulai tenang. Hingga akhirnya, Abu Nawas berhenti di depan Qasim. "Dan kau," kata Abu Nawas sambil menatap tajam, "tongkatmu lebih pendek dari yang lain." Qasim pucat. Abu Nawas mengangkat tongkat itu di depan raja. "Paduka, bukan tongkat si pencuri yang akan bertambah panjang, tapi tongkat yang dipotong menandakan pelakunya. Ia takut tongkatnya tumbuh sehingga memotongnya, dan hanya pencurilah yang takut bergul-kebun." Raja tersenyum besar. "Qasim, kau telah mempermalukan istana." Qasim langsung berlutut dan menangis memohon ampun, pengakuan, dan hukuman. Raja memerintahkan penjaga membawa Qasim pergi dan mengembalikan patung emas dari rumahnya. Setelah itu, ia menatap Abu Nawas dengan bangga. "Abu Nawas, kau tidak hanya cerdik, tetapi juga mengerti hati manusia. Kau tahu ketakutan pencuri lebih kuat daripada sihir."
Abu Nawas tertawa lega. Paduka, pencuri tidak takut pada kebenaran, tetapi selalu takut pada bayangannya sendiri. Pelajaran moral. Kisah ini mengajarkan bahwa ketakutan orang bersalah seringkali lebih besar daripada hukuman itu sendiri. Abu Nawas tidak butuh kekerasan, hanya kecerdasan membaca pikiran manusia. Dan bagi raja, kejadian ini menjadi pelajaran tentang siapa yang benar-benar setia dan siapa yang hanya berpura-pura.